Usai melakukan lawatan kenegaraan ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di tanah air pada Selasa pagi. Presiden Prabowo beserta rombongan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma setelah merampungkan lawatan-lawatan ke 5 negara. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Polkam Budi Gunawan, Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo melawat ke 5 negara yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Dalam lawatan tersebut, Presiden Prabowo melakukan sejumlah kerjasama dengan negara-negara yang dikunjunginya. Pidato beliau di depan parlemen Turki, dijemput Presiden Turki Erdogan langsung di bandara, kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah begitu, termasuk investasi dari Qatar 2 miliar dolar untuk Nusantara. Dari Uni Emirat Arab juga akan memasukkan investasi kita. Terakhir kerjasama dengan Mesir itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir, jumlahnya sangat banyak, ribuan. Kira-kira itu ya. Soal lawatan aja ya Pak ya? Ya. Ada sukses. Sambutan hangat dilakukan Raja Abdullah II kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat melakukan lawatan kenegaraan ke Jordania. Saat melakukan pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II sepakat melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Yordania. Penandatanganan ini dilakukan di Istana Al-Husainiyah, Amman, dengan suasana penuh semangat kemitraan dan persahabatan antar bangsa. Ada 4 MOU strategis yang ditandatangani, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, pertahanan, agama, hingga pertanian. Presiden Prabowo juga mengaku membicarakan masalah Gaza ketika melakukan pertemuan dengan Raja Abdullah II. Kedua negara sepakat memberikan bantuan dari segi kemanusiaan dan mendesak segera ada gencatan senjata serta mempercepat proses perdamaian. Membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi, ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita, salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya, bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Abdullah II menjadi bagian penting dalam kunjungannya ke Yordania dalam mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein saat tiba di Bandara Militer Marka, Jordania. Kunjungan resmi ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jordania, tapi juga simbol persahabatan antar pemimpin yang sudah terjalin lama. Assalamualaikum, Mr. President, distinguished visitors. On behalf of the Jordanian Armed Forces and the population of Jordan, we would like to welcome you over the National Kingdom. Momen istimewa penyambutan Presiden Prabowo Subianto sudah dimulai sejak pesawat kepresidenan memasuki wilayah udara Yordania, di mana sejumlah jet tempur Angkatan Udara Yordania melakukan pengawalan udara hingga mendarat di Marka, Yordania, Minggu waktu setempat.
Presiden Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada para pilot pesawat jet tempur yang mengawalnya. Tiger 101, this is Indonesia 1. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your commander my greatest appreciation. Thank you very much. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo Subianto disambut langsung Raja Abdullah II bin Al Hussein. Kedua pemimpin saling memberikan salam hormat dan pelukan hangat. Kedua kepala negara kemudian berjalan berdampingan melewati pasukan jajar kehormatan dan menyalami sejumlah pejabat yang hadir. Setelah naik podium, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Yordania dikumandangkan dengan khidmat disertai dentuman meriam sebanyak 21 kali. Momen kedekatan kedua pemimpin juga terlihat ketika Raja Abdullah II mengantarkan langsung Presiden Prabowo menuju hotel. Bahkan Raja Abdullah II langsung mengemudikan sendiri mobil kepresidenan bersama Presiden Prabowo. Dalam protokol diplomatik, sangat jarang seorang kepala negara menyopiri langsung tamu kenegaraan, apalagi duduk berdampingan di kursi depan. Namun, gestur istimewa itu menjadi cerminan dari kedekatan personal antara Prabowo dan Raja Abdullah II yang telah terjalin sejak lama. Setibanya di hotel, Prabowo disambut ratusan warga negara Indonesia yang tinggal di Yordania. Kunjungan resmi ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yordania, tetapi juga simbol persahabatan antara pemimpin yang sudah terjalin sejak lama. Hal ini menandakan kedekatan personal kedua pemimpin negara, juga melihatkan hubungan hangat antara kedua pemimpin yang memang sudah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II akan melakukan pertemuan 4 mata yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral oleh masing-masing delegasi menteri serta penandatanganan MOU yang disaksikan langsung oleh kedua kepala negara. Acara kunjungan Presiden Prabowo akan ditutup dengan jamuan makan siang resmi. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini merupakan upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Rusia yang selama ini telah terjalin erat. Sejumlah agenda strategis dibahas untuk memperluas peluang kerjasama yang saling menguntungkan di tengah dinamika global saat ini. Turut mendampingi Presiden Prabowo adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indra Wijaya. Pemirsa, Indonesia Pavilion di Osaka Expo turut menampilkan beragam koleksi karya pengrajin tanah air. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, delegasi pemerintah Indonesia bertolak ke Amerika Serikat mulai Selasa hari ini sampai 23 April mendatang untuk negosiasi mengenai tarif perdagangan 32% yang dikenakan oleh pemerintahan Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto akan berangkat menuju Washington DC Selasa besok bersama Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Marielka Pangestu serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Thomas Jiwandono. Selain itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga akan berangkat menuju Washington DC. Delegasi pemerintah Indonesia akan bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat, termasuk Menteri Keuangan dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat. Negosiasi akan membahas deregulasi ekspor-impor,
kemudahan investasi hingga upaya menyeimbangkan neraca dagang dengan target tambahan impor dari Amerika Serikat senilai 18 hingga 19 miliar dolar. Indonesia Pavilion di Osaka Expo turut menampilkan beragam koleksi karya pengrajin tanah air. Berikut wawancara reporter Vena Kintan dan juru kamera Michelle Widya dari Indonesia Pavilion di Osaka Expo 2025, Jepang. Ketika saya berkeliling di Indonesia Pavilion, ada satu sudut pemirsa yang menarik perhatian saya karena luar biasa bangga tentunya di Osaka, Jepang, di Pulau Yumeshima ini ada karya-karya anak bangsa yang dipajangkan sehingga para pengunjung ini bisa melihat seperti apa karya pengrajin di Indonesia. Tapi untuk lebih detailnya, saya sudah bersama dengan Bu Ayu Heni selaku Ketua Bidang Standarisasi Dekranaz periode 2024-2029. Halo, apa kabar? Bu Ayu, alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Bu Ayu, mungkin kita langsung aja kali ya. Ini menarik perhatian saya karena sebagai warga negara Indonesia, walaupun saya udah kenal, tapi kan saya belum paham nih makna-maknanya, prosesnya seperti apa. Yang dipajang ini apa aja? Ya, jadi salah satu yang ingin saya jelaskan di sini adalah juga songket negara. Jodok Renes. Jodok Renes ini kebetulan saya orang Bali dan dari Jembrana. Ini salah satu yang memang menang ya, dalam Dekranaz kemarin. Ini adalah motif kupu-kupu di mana di sini itu menggambarkan bahwa kupu-kupu dan alam menyatu. Dan memang di Jembrana itu banyak sekali kupu-kupu. Jadi mungkin dan ini terinspirasi dari kupu-kupu yang ada di Jembrana. Dan lihat sekali cantik warnanya dan kombinasi antara coklat, biru dan pink gitu. Kalau ini batik Komplongan Indramayu ini sangat detail dengan titik-titik jarumnya. Itu memang kombinasi perpaduan dari Arab, Jawa dan China ya. Jadi lebih motif-motifnya sangat sulit, titik-titik jarum gitu. Detailnya mungkin bisa dilihat yang namanya batik Komplongan Indramayu. Nah, ini kan baru pertama. Jadi trial and error ya. Iya, betul. Dan saya berharap ini awal yang baik untuk Dekranaz karena memang Dekranaz atas ide dari Bu Selvi, bidang 4 ini di bawah Kementerian Luar Negeri, kita standarisasi dan hubungan luar negeri baru dibentuk. Jadi dengan mungkin Dewan Kerajinan Nasional ini saya berharap kita semua saling mensupport ya, kerja sama tim sangat penting dari bidang-bidang yang lain juga agar bisa UMKM kita go internasional. Oke, itu harapannya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bu Ayu bisa segera terwujud. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Bu, sukses selalu. Iya, kamu juga sukses. Terima kasih ya Bu ya. Kasih. Nah itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan Bu Ayu Rosan yang sudah menjelaskan begitu. Pemirsa, DPR RI bertemu dengan pihak RS Hasan Sadikin, Universitas Padjadjaran dan kuasa hukum korban kasus pemerkosaan dokter PPDS di Bandung, Jawa Barat. DPR mendesak perubahan sistem yang perlu diperbaiki ke depannya. Pasca terungkapnya aksi bejat oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang memperkosa anak pasien, anggota DPR RI Komisi 8, 9, dan 10 melakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin, UNPAD, dan kuasa hukum korban di Bandung, Jawa Barat. Anggota DPR RI yang hadir diantaranya Atalia Praratya, Meli Guslau, Selika Nurrahmadiana, dan Neti Prasetyani. Pertemuan ini membahas tentang perubahan sistem yang perlu diperbaiki ke depannya agar kasus oknum dokter bejat PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin tidak terulang. Saya melihat bahwa ketika kejadian ini terjadi, semua melakukan hal sesuai dengan porsinya masing-masing. Kami saat ini datang untuk mendengarkan aspirasi, kemudian mencoba untuk menggali apa yang bisa kita lakukan terkait dengan penguatan dari sisi regulasi misalkan. Bagaimana ternyata saat ini saya dari Komisi 8 menyampaikan bahwa ternyata Undang-Undang TPKS itu belum dipahami oleh banyak pihak begitu ya, termasuk kita juga mendorong agar supaya terkait dengan mereka-mereka yang akan masuk ke dalam sebuah sistem yang akan melayani masyarakat
seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, mereka harus memiliki pemahaman terkait dengan undang-undang ini, begitu. Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Veronica Tan, mengecek langsung lokasi kejadian lantai 7, ruang perawatan dan bedah ibu dan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ia melihat kondisi di ruangan lantai 7 sangat berantakan dan sepi sehingga disalahgunakan tersangka melakukan perbuatan bejatnya. Veronica Tan menyatakan, menyikapi kejadian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai prosedur pemeriksaan kesehatan yang benar sehingga bisa langsung menyadari jika ada hal yang tidak sesuai. Enak banget. Itu harus diedukasi. Jadi di dalam rumah sakit itu udah ada prosedur. Jadi prosedur apa itu semua, kalau sampai ada pasien-pasien yang memang diajak ke sesuatu ruangan yang tidak ada penjaganya, tidak ada siapapun, jangan mau. Jadi kita harus belajar sebagai masyarakat juga, harus belajar bahwa dimanapun kita berada, yang paling penting adalah ada rasa tidak aman. Polisi saat ini telah menahan tersangka dokter residen bernama Priguna dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun lebih. Sementara saat ini, dalam kasus tersebut ada 3 korban dan pihak kepolisian menyebut tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengambil tindakan tegas dengan memecat oknum dokter Priguna Anugrah Pratama. Ketika korban pemerkosaan, oknum dokter juga mendapatkan pendampingan untuk pemulihan psikis. Dan berikut pertanyaan Direktur SDM Pendidikan dan Peneliti Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fitra Hergiana. Kita menghormati proses hukum yang berlaku, Mas. Nanti kita kan sudah serahkan semuanya untuk pidana kepada Polda Jabar. Oh sudah, kita menindak tegas, pelaku sudah kita keluarkan, baik itu dari Unpad dan kami mengembalikan sudah tidak lagi menjadi peserta didik. Gitu. Untuk tanggung jawab dari rumah sakit kepada korban? Oh, untuk korban kita memang semuanya kita dari awal pendampingan dan juga pasti semua pemeriksaan kita laksanakan di rumah sakit. Pelajar di Tanggamus, Lampung mendapat makanan bergizi gratis perdana. Program nasional andalan Presiden Prabowo Subianto ini diluncurkan melalui SPPG Kota Agung. Program makan bergizi gratis diselenggarakan perdana di Tanggamus, Lampung. Makanan bergizi gratis pada tahap awal diperuntukkan untuk lebih dari 3.200 pelajar TK hingga SMA. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut diluncurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Agung. Menu yang disajikan terdiri dari ayam teriyaki, nasi, sayur wortel buncis, pisang, dan susu. Distribusi makanan bergizi gratis ini dijadwalkan berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat dengan bahan baku senilai Rp10.000 per porsi. Pelaksanaan program makan bergizi gratis merupakan bentuk kolaborasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lintas sektoral sebagai langkah mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Semua komponen turun dalam rangka memberikan perhatian yang spesial terhadap program ini. Artinya secara utuh pemerintah kabupaten juga memberikan support yang penuh ya, yang full. Harapan kita dalam setiap pelaksanaannya bisa ada langkah-langkah antisipatif supaya programnya ini nggak terjadi trouble sedikit pun. Makanan yang sampai ke anak-anak memenuhi standar gizi dengan melibatkan 46 orang relawan untuk menyiapkan dan menyalurkan makanan. Ini ada 13 sekolah, Pak. Berapa jumlah siswa yang jumlah siswanya 3.231 peserta didik, Pak. Untuk hari ini? Untuk besoknya seperti apa, Bang? Untuk besoknya mungkin masih sama, Pak. Masih sama. Sampai dengan kapan? Ada penambahan di 2 minggu ke depan, Pak. Peresmian dan penyaluran perdana MBG di Tanggamus menjadi langkah awal yang penting untuk menekan angka kekurangan gizi serta mendukung tumbuh kembang anak di usia sekolah.
Pemerintah daerah berharap program ini terus mendapatkan dukungan dari semua pihak dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi mendatang. Dari Tanggamus Lampung, Pujian Syah, Hardi, TV One mengabarkan. Pimpinan MPR RI Edi Suparno menemui Wakil Menteri LH Cina untuk membahas pengembangan energi terbarukan. Edi Suparno bertemu Wakil Menteri Lingkungan dan Ekologi Cina, Guo Fang. Pertemuan ini sebagai upaya mendapatkan informasi dan pengalaman Cina dalam mengubah secara cepat dan signifikan kualitas udara. Cina berpengalaman dalam akselerasi penurunan emisi dan memperbaiki kualitas udara secara signifikan dan menjadi pelajaran penting untuk Indonesia. Cina juga turut menerapkan berbagai kebijakan demi meningkatkan kualitas udaranya, salah satunya mengembangkan sumber-sumber energi untuk menggantikan pembangkit listrik batubara. Berbicara membahas pengalaman Cina dalam melakukan penurunan emisi secara sangat signifikan, perbaikan kualitas udara secara sangat signifikan, termasuk juga transisi energi yang mereka lakukan. Dalam 10 tahun, Cina berhasil bisa mereduksi hari baik udara dari 13 hari menjadi 300 hari. Itu juga bagian dari kebijakan mereka melakukan transisi energi yang sangat signifikan dengan mengembangkan sumber-sumber energi untuk menggantikan pembangkit listrik batubara. Kejaksaan Agung menyita kendaraan mewah dari kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mulai dari sepeda motor berharga puluhan juta rupiah hingga mobil mewah senilai belasan miliar rupiah. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejauh ini sudah ada 14 saksi yang diperiksa. Pendalaman terus dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan 7 tersangka. Saat ini tim penyidik sedang fokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka untuk mengetahui lebih dalam mengenai perannya masing-masing. Adapun 7 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Ketua PN Selatan, Panitera, advokat, dan 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga sejauh ini total ada 14 saksi yang sudah diperiksa Kejagung. Dalam perkara ini sudah ada 14 saksi yang diperiksa, ya. Dan dari 14 itu sudah ditetapkan 7 dan bahkan sudah dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Saat ini penyidik tentu sedang fokus dalam rangka untuk melihat peran-peran dari ketujuh ini, ya. Jadi istilahnya bagi kami mematangkan sisi pemberkasan atau penelitian terhadap peran dari setiap tersangka. Nah, oleh karena mulai kemarin para tersangka itu dipanggil lagi, lalu diperiksa lagi, pemeriksaan lanjutan dari adanya keterangan-keterangan dari pihak-pihak dari saksi itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa tentu jika memang ada pihak-pihak yang masih harus bisa atau dapat dimintai pertanggungjawaban, itu sangat tergantung dengan perkembangan dari fakta-fakta hukum yang ada. Sangat tergantung dengan bukti-bukti yang ada. Apakah ada bukti permulaan yang cukup sehingga seseorang atau pihak mana saja pun bisa dimintai pertanggungjawaban. Kejaksaan Agung menyita kendaraan mewah dari kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mulai dari sepeda motor berharga puluhan juta rupiah hingga mobil mewah senilai belasan miliar rupiah kini terparkir di gedung Kejaksaan Agung. Ternyata kebanyakan kendaraan yang disita sudah bertahun-tahun tidak membayar pajak. Berikut laporan dari jurnalis TV One, Zinadin Duhan. Pemirsa, sama-sama warna merah, cocok kan? Karena di sebelah saya ini ada Ferrari SF90 Spider. Ini bukan pameran mobil, melainkan jajaran mobil-mobil yang disita oleh Kejaksaan Agung sebagai barang bukti dari pengungkapan
dugaan kasus suap dan juga gratifikasi dalam penanganan kasus korupsi, impor atau ekspor minyak kelapa sawit mentah yang dilakukan oleh 7 tersangka. 7 tersangka ini ada yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu ada 3 orang hakim, 2 orang pengacara, dan 1 orang panitera. Di sebelah saya, ini merupakan SF90 Spider dengan harga kurang lebih ini 17 hingga 17,5 miliar yang merupakan salah satu barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung akan kasus ini. Lalu di belakang sebetulnya masih banyak lagi dan saya akan mengajak Anda untuk melihat seluruh kendaraan yang disita di sini karena ini merupakan kendaraan-kendaraan mewah, super mewah yang berada di Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua ada Nissan GT-R R35 Nismo. Ini merupakan varian tertinggi dari Nissan GT-R R35 yang saat ini ada di Indonesia dan dijual. Harganya kurang lebih sekitar 3,3 hingga 3,5 miliar. Selain itu juga ada mobil SUV mewah yang terjajar ke arah belakang. Ada Land Rover, Defender, lalu juga ada Mercedes-Benz. Di belakang ada G-Class, ini G63 kalau nggak salah, ini harganya sekitar 7 miliar lebih, dan juga ke belakang masih banyak lainnya termasuk juga ada Lexus dengan tenaga hybrid seperti itu. Selain dari mobil yang disita oleh Kejagung dari ke-7 tersangka yang sudah diamankan dan saat ini sudah ditahan adalah sepeda dan juga sepeda motor. Namun yang unik sebetulnya yang ingin saya perlihatkan kepada Anda dari seluruh kendaraan yang berada di sini, kendaraan-kendaraan yang bernilai ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah, ini kebanyakan untuk plat nomornya justru mati. Seperti salah satunya jika kita lihat ke arah belakang, ini ada Harley Davidson warna merah seperti itu, dan dapat dilihat bahwa plat nomornya atau pajaknya ini sudah mati sejak tahun 2023. Jika kita lihat semua plat nomor yang berada di sini atau surat-suratnya ini pajaknya sudah mati sejak tahun 2022 hingga 2024. Untuk saat ini dari Kejagung sendiri masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang sejauh ini sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan, ini baik dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu juga ada 3 hakim yang menangani persidangan dari kasus impor CPO ini, lalu juga ada 2 advokat dan 1 panitera yang sudah diamankan. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Azari Narutama, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka pengoperasian Pelabuhan Internasional Gold Coast di Batam, Kepulauan Riau. Pelabuhan baru ini menambah jumlah pintu masuk wisatawan dari mancanegara dan menjadi fasilitas interkoneksi Indonesia dengan dunia luar. Infrastruktur baru Pelabuhan Internasional Gold Coast berada di wilayah Bengkong Laut, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelabuhan bertaraf Internasional Gold Coast dibangun di atas lahan hampir 1.000 hektar dengan akses ke pusat kawasan perdagangan baru di Kota Batam. Pelabuhan ini menjadi bagian penting dalam peningkatan konektivitas ke luar negeri, mengoperasikan puluhan kapal feri tujuan Singapura dan Malaysia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pihak swasta yang telah berinvestasi dalam pembangunan Pelabuhan Gold Coast. Namun, pelabuhan kerap dijadikan untuk aktivitas terselubung, terutama pengiriman pekerja migran ilegal dan penyelundupan narkoba. Untuk itu, Kapolri dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengingatkan pihak Pelabuhan Gold Coast untuk tetap waspada. Ada berbagai ragam ancaman keamanan dalam negeri, termasuk juga yang sifatnya borderless, tanpa batas, illegal human trafficking, narco trafficking, peredaran manusia, peredaran narkoba yang seringkali menghadirkan bencana, menghadirkan tragedi dan nestapa, sekaligus juga berbagai bentuk kejahatan atau kriminal lainnya. Ini bisa menghadirkan wisatawan yang lebih banyak. Namun di sisi lain, saya tentunya berpesan bahwa di satu sisi kita juga menghadapi banyak permasalahan, khususnya terkait dengan masalah penyelundupan
tenaga kerja ilegal. Yang ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Dengan diresmikannya pelabuhan ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian untuk wilayah Batam. Data pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam mencapai 1,2 juta orang. Dan tahun ini ditargetkan 1,9 juta orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Sejumlah kantor Samsat di Pati, Jawa Tengah dan Pandeglang, Banten diserbu warga yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Usai melakukan lawatan kenegaraan ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di tanah air pada Selasa pagi. Presiden Prabowo beserta rombongan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma setelah merampungkan lawatan kelima negara. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Presiden Prabowo, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Polkam Budi Gunawan, Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo melawat ke 5 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania. Dalam lawatan tersebut, Presiden Prabowo melakukan sejumlah kerjasama dengan negara-negara yang dikunjunginya. Sebelumnya, sambutan hangat dilakukan Raja Abdullah II kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat melakukan lawatan kenegaraan ke Jordania. Saat melakukan pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II sepakat melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Yordania. Penandatanganan ini dilakukan di Istana Al-Husainiyah, Amman, dengan suasana penuh semangat kemitraan dan persahabatan antar bangsa. Ada 4 MOU strategis yang ditandatangani, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, pertahanan, agama, hingga pertanian. Presiden Prabowo juga mengaku membicarakan masalah Gaza ketika melakukan pertemuan dengan Raja Abdullah II. Kedua negara sepakat memberikan bantuan dari segi kemanusiaan dan mendesak segera ada gencatan senjata serta mempercepat proses perdamaian. Membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi, ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita, salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya, bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Abdullah II menjadi bagian penting dalam kunjungannya ke Yordania dalam mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Sejumlah kantor Samsat di Pati, Jawa Tengah dan Pandeglang, Banten diserbu warga yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan. Program pemutihan pajak kendaraan daya tarik bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya. Suasana kantor Samsat Pati, Jawa Tengah dipadati warga yang akan melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya pemutihan pembayaran pajak, antusias warga masih tinggi dan mereka rela antri berjam-jam agar dapat melunasi pajak kendaraannya yang menunggak. Selama 1 minggu pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dimulai pada 8 April lalu, sudah ada 12.000 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat Pati.
Di tahun ini diperkirakan ada sekitar 45.000 wajib pajak di Kabupaten Pati yang tidak membayar pajak kendaraannya. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah berlangsung hingga 30 Juni 2025. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB dari Gubernur Banten di seluruh kantor Samsat di Provinsi Banten, khususnya di Samsat Cabang Pandeglang, masih diserbu warga. Ribuan warga sudah mendatangi kantor Samsat Pandeglang sejak Selasa pagi. Mereka rela mengantri untuk membayar pajak kendaraan miliknya. Para wajib pajak mengaku program penghapusan pajak sangat membantu warga yang menunggak pajak kendaraan selama beberapa tahun ke belakang dan hanya dibayarkan untuk tahun ini. Dari Pati, Jawa Tengah dan Pandeglang, Banten, Abdul Rohim, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI datang ke lokasi penembakan 3 anggota Polri Polsek Negara Batinwai, Kanan, Lampung yang tewas saat penggerebekan sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batinwai, Kanan, Lampung. Pihak Komnas HAM didampingi kuasa hukum korban. Di lokasi banyak ditemukan fakta terkait penembakan 3 anggota Polri, AKP Anumerta Lucianto, Kapolsek Negara Batin, Aibda Petrus, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribtu Galip, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Pihak Komnas HAM juga bertemu 3 keluarga korban. Menurut anggota Komnas HAM RI, Uli Paruli Sihombing, ada temuan pelanggaran berat dalam perkara ini. Dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda dan Kodam 2 Sriwijaya. Kemenag, Badan Penyelenggara Haji dan Komisi 8 DPR RI melakukan pemantauan langsung ke kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Armusna merupakan area penting dalam puncak pelaksanaan ibadah haji karena menjadi pusat konsentrasi jamaah dan layanan. Pemerintah ingin pastikan kesiapan layanan, akomodasi, dan fasilitas jamaah di wilayah tersebut. Ratusan calon petugas panitia penyelenggara ibadah haji pusat mulai mengikuti bimbingan teknis di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Para PPIH itu bertugas melayani jemaah haji di Tanah Suci. Dan para calon petugas yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, TNI Polri, tenaga kesehatan, hingga perwakilan organisasi masyarakat, hadir mengikuti bimbingan teknis. Para calon petugas haji yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, TNI Polri, tenaga kesehatan, hingga perwakilan organisasi masyarakat, hadir mengikuti bimbingan teknis PPIH yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede mulai 14 April 2025. Bimbingan teknis dilakukan untuk persiapkan para calon petugas untuk melayani jemaah haji selama di Tanah Suci. Diharapkan para calon petugas haji harus selalu siap dengan penugasannya. Tentu sebelum mereka menjalankan tugas, karena ini memang bukan tugas rutin yang sehari-hari dijalani, maka mereka perlu mendapatkan pelatihan, mendapatkan informasi terkini, dan melalui BINTEK inilah hal-hal yang nanti sifatnya detail, sifatnya teknis akan diberikan pelatihan di sini. Harapannya mereka menyatu meskipun berlatar belakang yang berbeda-beda, mereka kompak dan mereka makin memahami tugasnya sehingga kemudian tugas pelayanan haji bisa berjalan dengan baik. Kementerian Agama tahun ini mendapat 4.420 kuota petugas haji untuk melayani 221.000 jemaah haji. Jemaah haji Indonesia akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 2 Mei 2025. Dari Jakarta, Senida Aditya, TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.